Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, ternyata Al-Quran sudah mengabarkan bahwa ada lautan emas di dalam laut. Bila dibandingkan luas lautan dengan daratan yang selama ini terletak di bumi, terpaut jauh dengan rasio persentase berjumlah 71% dan 29%. Maka tak heran bila sumber daya alam termasuk tambang emas yang selama ini menjadi incaran kebanyakan manusia, jumlahnya lebih banyak di perut laut dibandingkan daratan. Bila dipelajari secara dalam, Al-Quran sebenarnya telah mengungkap fakta ini sejak ribuan tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Quran Surat An-Nahl ayat 14. Ayat tersebut dapat pula dijadikan sebagai salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terdapat banyak barang atau tambang emas di lautan. Ditambah, sains modern telah membuktikan bila manusia mampu mengeluarkan emas-emas yang ada di lautan lalu membagi-bagikannya kepada semua penghuni bumi, yaitu sekitar 6 miliar jiwa. Bila begitu, itu berarti bahwa setiap orang akan menerima 1 ton emas. Lautan juga memiliki kandungan perunggu yang diperkirakan jumlahnya sebanyak 8 miliar ton. Didukung pula oleh pernyataan dari para ilmuwan yang mengungkapkan terdapat kandungan minyak yang cukup besar di lautan. Jumlahnya bahkan diperkirakan mencapai 17% dari total produksi minyak dunia. Dijelaskan dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah, karya Dr. Nadia Tayyarah, halaman 543-544. Baru-baru ini para ilmuwan menemukan bahwa marjan dan mutiara terdapat di lautan air asin. Selain itu juga terdapat dalam sungai air tawar. Padahal sebelumnya manusia telah meyakini bahwa marjan dan mutiara hanya terletak di lautan asin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sama antara dua lautan yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari tiap-tiap lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar, dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai." Fatir 12. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan luar biasa yang disebut mukjizat seperti kepada para nabi. Mukjizat sendiri dapat digunakan untuk mendukung kebenaran sesuatu seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran mengenai berbagai peristiwa yang dikabarkan akan terjadi di masa depan. Bila terus mempelajarinya secara lebih dalam dan benar, maka sebagai manusia kita semua harus mampu lebih kerap beribadah dan mengimani segala sesuatu yang telah tertulis dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Jika selalu menjadikan Al-Quran sebagai dasar dari segala sesuatu sebelum bertindak, maka kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan syafaatnya di kemudian hari. Contoh tambang emas yang tersembunyi di dalam perut bumi yang bila dikulik lebih lanjut dapat didapatkan sebuah petunjuk agar keberlangsungan hidup manusia dapat lebih berkah. Sementara itu, mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yaitu bentuk Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab juga diberikan kepada 4 nabi dan rasul lainnya. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai penutup dan pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya.